Hadis ini muttafaq alaih. Ada di kitab Bukhari, ada juga di kitab Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Hadis ini datang dari sahabat Nabi perempuan, namanya Ummi Kulsum bin Uqbah. Ummi Kulsum ini bin Uqbah ini salah satu sahabat Nabi yang perempuan, juga termasuk ikut hijrah sama Nabi. Jadi asalnya dari Mekah. Apa kata Nabi satu ketika? Nabi mengatakan, laisal kadzab, tidak termasuk pembohong. Jadi kalau diberi judulnya kali ini, kajian subuhnya adalah bohong dalam 3 perkara boleh. Jadi yang kita tahu bohong, dusta itu kan dosa, bahkan dosa besar. Tapi ada bohong itu diperbolehkan. Jadi kamu boleh bohong kata Nabi, tapi dalam 3 hal saja. Apa kata Nabi? Laisal kadzab, ada kadzab, ada kadzib. Kalau kadzab banyak bohongnya. Udah seperti biasa dia, udah macam makan cemilan dia bohongnya. Apa-apa bohong aja sama dusta ini. Jadi kita nih diajarkan seperti apa sih bahaya berbohong, seperti apa sih dan seperti apa sih pentingnya jujur. Karena lawan kata dari bohong itu kan jujur. Kata Nabi tidak termasuk pembohong. Siapa dia? Alladzi yuslihu bainan nas fayamni khairan wa yaqulu khairan. Wa qalat, dan berkata Ummi Kulsum ini bahwa Nabi juga, saya tidak pernah mendengar Nabi, lam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas. Di hadis di kitab Sahih Muslim ditambahkan, apa kata Nabi, apa kata Ummi Kulsum bin Uqbah, saya tidak pernah mendengar Nabi memberikan dispensasi kepada manusia mimma yaqulu, dari apa yang dia bicarakan. Nabi tidak pernah memberikan dispensasi kepada orang ketika dia berbicara. Artinya apa? Nabi tidak pernah memberikan kemurahan, dispensasi, pengurangan kepada orang yang berbicara tentang kebohongan, kecuali illa fi thalathin, kecuali dalam 3 perkara. Artinya selain 3 perkara Nabi tidak toleransi lagi. Semua termasuk dosa besar, semua termasuk dusta, termasuk bohong, kecuali dalam 3 perkara. Apa yang 3 perkara? Yang pertama al-islah. Yang pertama adalah fil harbi. Boleh berbohong dalam 3 hal. Pertama fil harbi, dalam peperangan. Kalau terjadi peperangan, misalkan di sini datang Israel tiba-tiba nyari Ustadz Sumantri. Mana namanya Ustadz Sumantri ini? Ini sudah membuat chaos, membuat kekacauan di Israel misalkan. Ngeri kali kan kalau Ustadz Sumantri dicari sama Israel kan? Sampai ke Arira Garden. Kata si Pak Ade, saya nggak kenal Ustadz Sumantri di sini, nggak ada namanya Ustadz Sumantri. Kenapa? Berbohong melindungi orang teman kita, dan apalagi yang mencari adalah penjahat, yang nyari rentenir, yang nyari preman, begal. Tapi saat itu kita tahu bahwa ada orang yang dicari itu ada di rumahnya, tapi kita katakan nggak ada nama Sumantri itu di sini. Nah, berbohong saat itu juga kita tidak termasuk dikatakan membohong, kata Nabi SAW. Kenapa? Peperangan itu kata Nabi al-harbu khid'atun. Peperangan itu banyak tipu daya. Kita meskipun nggak tahu yang dicari adalah salah. Misalkan ada orang nyari teman kita nih sebenarnya faktanya salah. Tapi saat itu kan saat genting, orang nih bawa senjata, bawa pistol misalkan. Mana yang namanya Nuruddin? Mana Nuruddin? Tak ada nama Nuruddin di sini. Jadi saat itu kita menyelamatkan nyawa orang. Kita nggak tahu meskipun Nuruddin itu salah. Nah, ini namanya peperangan, kita boleh berbohong untuk melindungi nyawa orang. Itu yang pertama. Yang kedua, al-islah fil islahi bainan nas, mendamaikan 2 orang yang berselisih. Nah, ini penting disampaikan, apalagi yang jadi Pak RT di sini. Ada Pak RT tak hadir ya? Yang jadi Pak RW misalkan. Nah, ada orang berselisih, entah tahu gimana ceritanya, 2 orang ini konfliknya bertahun-tahun, si A dan si B. Si A datang ke Pak RT jam 8 pagi, Pak RT, saya akhir-akhir ini sudah enek dengan kelakuannya si B ini. Kenapa? Sudah dibiarkan sama saya Pak RT, tak dilawan sama saya, kok malah menjadi-jadi Pak RT. Cerita dari jam 8 sampai jam 9, menjelekkan si B. Rupanya nengok si B, ternyata si A datang ke Pak RT dari kejauhan. Si B nengok, oh rupanya si A nih ngadu sama Pak RT ini, aku harus ngadu juga. Ketika jam 9 keluar si A, masuk datang si B, datang ke Pak RT. Pak RT, sini duduk dulu,
Kita bikin perhitungan. Kenapa B? Si A saya tengok dari tadi jam 8 sampai jam 9, 1 jam menghadap Pak RT nih. Saya yakin dia menjelek-jelekkan saya. Tolong Pak RT kasih tahu sama saya apa yang dia bicarakan. Berapa banyak, berapa jam, dan apa saja yang dibicarakan tentang saya Pak RT. Kata Pak RT, gak ada ngomongin kamu. Gak ada ngomongin kamu sama sekali. Memang gak ada sama sekali, tapi banyak kali yang diomongin. Cuma Pak RT saat itu melindungi si A. Jadi dia tidak memprovokasi lagi. Si A datang ke sini dari jam 8 itu tidak ada ngomong apapun, apalagi ngomongin kejelekanmu. Betul Pak RT, betul. Padahal bukan hanya sekali yang ngomong, sampai beratus kali dia jelekin si B. Tapi dilindungi sama Pak RT. Ini maksudnya apa? Mendamaikan dua orang konflik berselisih. Kalau Pak RT ini jahat, kan bisa saja dipanas-panasin. Pokoknya kamu tuh orangnya pelit, pokoknya kamu tuh orangnya jahat, kamu tuh cuma muka aja sama peci aja yang nampak agamis, tapi hatimu busuk, kata si A. Apa nggak berantem Pak? Nah, ini maksudnya kita ini berbohong karena mendamaikan dua orang boleh. Jadi mesti harus tahu nih Bapak Ibu, Bapak-bapak, berbohong dalam Islam diperbolehkan. Tapi hal apa? Pertama peperangan, yang kedua mendamaikan orang. Jadi tak mesti harus Pak RT. Siapapun pengurus di sini, kalau menghadapi dua orang yang berselisih, maka jangan dipanas-panasin. Kalau perlu dibohongin, itu sebenarnya si A itu sama kamu tuh baik, cuma kamunya aja sering tak nyapa. Betul, iya. Dia sebenarnya mau ngasih kolak sama kamu, sebenarnya dia mau ngasih duit sama kamu, sebenarnya dia mau memberikan nyumbang SPP anakmu. Betul ya, iya. Padahal meledak-ledak dari pagi dia ngomongin tentang si B. Tapi ketika kita mendamaikan dengan kata-kata bohong, itu kata Nabi laisal kadzab, itu tidak termasuk kata-kata bohong, tidak termasuk kata-kata dusta. Yang terakhir, boleh berbohong dalam Islam. Apa dia? Hadisir rajuli imra'atahu wa hadisil mar'ati zaujaha. Omongan suami ke istri, omongan istri ke suami. Berarti suami istri boleh bohong. Nah, ini berat nih. Kita harus jelaskan. Oh, berarti boleh Pak Ustadz kita bohongin istri, katanya. Dalam hal apa Pak Ustadz? Begini lagi, katanya. Nggak boleh. Jadi apa maknanya? Suami ngomong sama istri bohong boleh. Istri juga sama suami bohong boleh. Tapi dalam hal apa? Makanya Nabi mengatakan fayamni khairan au yaqulu khairan, berharap dan berbicara tentang kebaikan. Artinya suami boleh bohong sama istri karena ingin membahagiakan istri. Begitu juga istri bohong sama suami karena untuk membahagiakan, menyenangkan hati suami. Macam mana Pak Ustadz? Hari Minggu, hari Sabtu biasa orang banyak libur. Tiba-tiba istrinya yang tak pernah masak. Dimasaklah tom yam, dimasak sop, dimasak opor ayam, sotong hitam. Oh, sedapnya luar biasa. Setelah dimasak, istri itu entah gimana ceritanya, setelah matang dirasakan sama suami asin Pak. Tapi kata suami, Bang, gimana masakun Bang? Mantap deh, jempol langsung dua gini, mantap. Aku seumur hidup ini 40 tahun aku hidup sama kamu dek, kalah restoran masakan rendang Palembang, kan. Masakan nasi padang misalnya, kalah itu. Ini luar biasa, mantap, tak ada ditemukan, padahal keasinan Pak. Nah saat itu juga kita ngomong sama istri, meskipun tak enak, tapi untuk menyenangkan istri. Bayangkan coba, masak 4 macam, banyak 1 kilo, tapi kalau suami bilang keasinan, kan kecewa istri. Nah saat itu juga suami bohong sama istri, maka diperbolehkan dalam syariat. Istri bawa baju batik misalkan, dikasih ke suami, Abang, aku kemarin nengok di pasar nampak batik bagus, batiknya sutra halus. Setelah dikasih tahu sama suami, suaminya tahu. Ditengok batiknya ini kayaknya bukan batik asli, tapi batik di pasar pagi, second. Nah, tapi kata istrinya, ini luar biasa Bang, ini made in abroad, buatan luar negeri, bermerek Bang. Coba tengok tagnya di belakang, itu di dalam itu asli Bang. Setelah ditengok sama suami, ini kan di pasar bawah, di pasar pagi, harganya nggak jauh dari 20-30 ribu. Tapi apa kata suami? Kamu memang luar biasa nih, selama seumur hidupku baru inilah aku nengok batik asli sutra. Padahal
Itu suami sudah tahu. Jadi saat bapak bohong sama istri karena menyenangkan istri, itu boleh. Si suami juga begitu, berbohong sama suami juga boleh. Istri pun juga boleh berbohong sama suami. Bang, selama aku hidupku ini bang, baru aku tahu kali ini abang tuh memang ternyata baik. Memang nampak dari luar abang tuh hitam, tapi abang tuh baik, hatinya baik, ganteng kalah sarukan katanya. Padahal untuk menyenangkan suami. Tapi hal ini nih dalam hal masalah kebaikan, bukan masalah dalam menambah istri. Karena memang hadis Nabi ada kan, in hallahu wizrun, kalau hal ini ditempatkan di tempat yang haram maka dosa, fahuwa haramun. Jadi apa contohnya? Tiba-tiba 8 tahun kemudian sudah diisukan bahwa si suami itu punya istri lagi, dan faktanya suami punya istri lagi. Setelah ditanya sama istri, abang ternyata selama ini kau sudah punya istri lagi, anakmu sudah umur 8 tahun. Kalau yang viral kan anaknya sudah 4 tahun kan, mantan pejabat, Pak Ade tahu kan. Nah, ini lagi viral se-Indonesia itu, entah apa nih ceritanya gimana, apa yang ditutupin di Indonesia ini. Masalah kayak gitu aja meledak-meledak. Ada yang sudah baca kan, mantan pejabat tiba-tiba anaknya sudah umur 4 tahun gitu. Ini naudzubillah min dzalik. Dek, aku ini bukan bohong sama kamu, tapi pernikahan ini kan adalah sunnah. Pernikahan itu ibadah. Maka kalau ibadah tak boleh pamer, Dek. Jadi selama ini aku nggak ngasih tahu bukan karena apa? Takut aku riak katanya. Ini tak betul ini, tak boleh diambil ini, diambil pelajaran. Oh ternyata menikah ibadah. Iya, ibadah menikah. Menikah itu adalah ibadah. Kata suaminya, aku tak ngomong-ngomong nih biar aku nggak riak katanya. Kan adalah ibadah. Nikah ini adalah ibadah. Oh ini tak betul ini. Jadi bohongnya bukan masalah ini Pak. Jadi bohongnya itu masalah kebaikan, menyenangkan hati istri, membahagiakan istri. Jadi 3 ini yang diperbolehkan oleh Rasulullah boleh berbohong. Kenapa mesti harus disampaikan oleh Nabi berbohong? Karena berbohong ini luar biasa Pak. Gara-gara bohong ini menjadi sesuatu konflik yang besar. Pengadilan berlarut-larut tak selesai itu karena bohong. Tidak mau jujur. Orang yang selingkuh, orang yang punya simpenan, orang yang berkonflik, apa saja itu tindak pidananya, mau tindak pidana, tindak perdata, kuncinya cuma satu Pak, karena nggak jujur. Cobalah masalah yang sekarang viral itu, seorang pejabat yang punya misalkan istri lagi atau selingkuhan lagi, itu kan kuncinya satu, kenapa sih nggak jujur aja? Kalau memang benar, jujur aja, selesai, beres, biar nanti di akhirat nggak terlalu banyak siksaannya. Makanya disebut begitu mahalnya jujur itu, sampai-sampai Allah sampaikan di surat At-Taubah 119, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah dan bersamalah engkau dengan orang-orang yang jujur. Pertanyaannya, kenapa enggak Allah langsung sampaikan ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin? Tapi kenapa didahului ittaqullah, didahului dengan amanu dan ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin? Kenapa mesti harus iman dan takwa? Karena jujur ini adalah sifat yang Allah berikan kepada manusia dan kepada seluruh Nabi Muhammad. Apa maknanya? Manusia ini adalah makhluk sosial, bukan makhluk individual. Orang bisa dikatakan jujur ketika dia bersama dengan orang-orang yang ramai. Kalau hanya jujur di masjid, berapa banyak orang jujur di masjid? Jujur sama Allah, ya Allah, saya banyak dosa. Hari ini saya banyak korupsi, saya banyak memfitnah orang. Mengaku kepada Allah di depan Ka'bah dia bertobat, saya banyak dosa, jujur dia kalau sendiri, tapi bersama dengan orang di halayak ramai dia tak bisa jujur. Berapa banyak orang yang mencuri timbangan, berapa banyak orang minyak kita, minyak apa? Yang sekilo jadi 800. Kalau sendirian di masjid orang semua jujur Pak sama Allah, mengaku dosa, tapi bersama orang banyak tak jujur. Makanya nggak heran orang yang sudah berkali-kali haji tapi masih dia mengurangi timbangan, diuji oleh Allah. Makanya bersamalah engkau dengan orang-orang jujur, diawali dengan kata iman dan takwa. Beriman dulu baru bertakwa, baru kamu boleh bersama dengan orang-orang jujur. Kenapa? Karena jujur itu adalah mahal, bohong itu adalah bahaya besar, dosa besar. Allah sampaikan Pak di Al-Quran, nasiyatin kadibatin khoti'ah, ubun-ubun kadibatin yang berbohong, khoti'atin pelaku dosa. Kenapa Allah sebutkan ubun-ubun? Ubun-ubun kan di depan nih,
otak paling depan. Kenapa Allah nggak sebut tangan yang pelaku dosa, tangan yang berbohong, mulut yang berbohong, mata yang berbohong, kaki yang berdosa? Kan pelaku-pelaku anggota ini kan. Orang berbohong berdustakan mulutnya. Orang melakukan dosa matanya, nengok sesuatu yang dibenci oleh Allah. Orang mencaci maki, hate speech, ujaran kebencian dengan tangannya. Kenapa enggak Allah sebutkan tangan? Kenapa Allah sebutkan nasiyatin kadibatin khati'ah? Karena pangkal yang memerintahkan mulut untuk berbohong otak depan nih, Pak. Otak depan nih, ubun-ubun nih, inilah pangkal dari kejahatan. Terima kasih, Dek. Pangkal dari kejahatan ini. Makanya kalau sampai darah tidak mengalir ke ubun-ubun, ke otak paling depan, stroke orang. Itulah kenapa kita tuh dianjurkan, kata Nabi, perbanyak dan perbanyak doa ketika sujud. Allah suka dengan orang yang ketika sujud. Orang yang paling dekat dengan Allah, kata Nabi, adalah orang ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Paling dekatnya hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud, fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa. Kita ini disunnahkan ketika sujud perbanyak doa. Doanya boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia dalam hatinya. Kenapa? Allah paling senang nengok hambanya, nengok umat manusia ini dalam keadaan sujud. Makanya bermacam-macam sujud. Sujud syukur, sujud tilawah. Apa salah satu fungsi sujud? Agar darah ketika kita sholat bisa sampai ke ubun-ubun. Kalau sudah darah sampai mengalir ke ubun-ubun, maka encer otak kita, Pak. Kata ahli otak, di dalam otak ini ada scan. 5 kali sehari di scan otak itu untuk bisa normal. Dan Islam sudah mengajarkan kepada kita, ternyata ubun-ubun ini sudah di-scan sama kita. Di-scan dengan apa, Pak Ustadz? Wudu. Madhab Syafi'i, kalau kita mengusap kepala, itu yang disunnahkan di depan. Kalau jemaah lain, itu mungkin normalnya 5 kali kita scan dengan air wudu. Tapi insya Allah jemaah Baitus Salam Arira Garden ini scan ubun-ubunnya, scan otak depannya ini bukan cuma 5 kali, bisa sampai 7 kali, 8 kali. Kenapa, Pak Ustadz? Bukan cuma duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tapi ada tahajud, diusap lagi, di-scan lagi dengan wudu. Tahajud, duha, sholat tasbih, sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, ngaji Al-Quran 2 kali, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Berarti berapa kali kita scan dengan air wudhu? Itu pentingnya. Kata Allah, masalahnya orang yang berdusta itu dimulai dari ubun-ubun. Makanya kita dianjurkan. Tapi sekarang, Pak, sudah macam-macam orang sujud itu. Macam stempel pos. Plak, plak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Darah baru nyampe ke tekuk, sudah bangun. Susah lama-lama orang bersujud itu. Tapi kalau jadi makmum ya harus ngikutin imam. Tapi kalau kita sholat sendirian, sekali-kali kita panjangkan, lamakan sujud itu, berdoa kepada Allah, karena Allah paling suka orang sujud. Kenapa Allah suka? Karena saat posisi sujud orang itu betul-betul merendahkan dirinya kepada Allah SWT. Kenapa, Pak Ustadz? Karena kepala lebih rendah daripada pantat. Coba Bapak sujud, lebih rendah pantat atau lebih rendah kepala? Mana yang lebih tinggi? Lebih tinggi pantat, Pak. Itu menunjukkan bahwa kita ini nggak ada apa-apanya di depan Allah. Makanya kita diajarkan, oh ternyata ketika sujud kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Padahal pantat ini kan tempatnya bau. Itulah Allah senang sama kita. Makanya orang mencetak gol itu langsung sujud syukur. Megawati itu yang disebut dengan Megatron, yang main volley di Red Spark Korea, itu kalau sudah mencetak smash itu langsung sujud. Allah suka. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Makanya kalau Bapak pengen dekat dengan Allah, karena kata Nabi, orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah sujud. Kalau kita sujud lama dan kita berdoa, insya Allah diterima dan didengar oleh Allah SWT. Makanya perbanyak sujud. Sujud tilawah ketika kita mendengar ayat dan membacakan ayat, sujud tilawah. Kenapa, Pak? Bahwa pelaku dosa yang membuat orang sesat itu dimulai dari darah yang mengalir di otak, di ubun-ubun. Apakah Nabi berbohong? Ini kan bicara masalah bohong nih. Nabi pernah berbohong, tapi bohongnya Nabi Muhammad itu bukan bohong beneran, karena memberikan fakta. Satu ketika ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi SAW, atat ajusun, datang seorang nenek tua ke Rasulullah. Apa kata dia? Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyadkhulani al-jannata. Ya Rasulullah, tolonglah doakan saya biar masuk surga.
Tapi apa yang terjadi? Rasulullah menjawab, innal jannata la tadkhuluha ajusun. Wahai nenek, nenek seperti engkau ini tak ada di surga, nggak masuk ke surga seperti nenek ini. Kemudian nenek ini fawallat tabki, pergi dari Rasulullah dan nangis. Setelah nangis, dipegang pundaknya oleh Rasulullah, tunggu dulu nih, maksudnya bukan nenek tak masuk surga. Allah sudah sampaikan di surat Waqiah, kata Rasulullah, ayat 35, 36, 37, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abakaran uruban atraba. Sesungguhnya aku ciptakan mereka bidadari-bidadari, kata Allah, insya'a, langsung dengan pertumbuhan yang baik, faja'alnahunna abakara, dan aku jadikan bidadari itu abakara, abkar, Abu Bakar, perawan, gadis-gadis. Aku ciptakan perempuan-perempuan di surga itu menjadi seperti gadis-gadis. Uruban atroba, mereka itu penuh dengan kasih sayang. Atroba umurnya sebaya antara 25-30 kalau perempuan, kalau laki-laki 30 dan 35. Jadi nenek, kata Nabi, sebenarnya Nabi tak berbohong. Kalau usia seperti nenek tak ada masuk surga. Jadi kalau nenek masuk surga nanti, nenek bukan seperti ini wajahnya, nggak keriput. Umurnya nenek nanti berubah menjadi 25, antara 25 dan 30. Oh begitu Rasulullah gitu. Jadi kalau ditanya Rasulullah berbohong, bukan berbohong sebenarnya. Tapi kalau dari awal kan langsung dianggap berbohong oleh nenek ini. Apa maksudnya? Di surga Pak, nanti laki-laki itu antara 30-35. Kalau perempuan 25-30. Kenapa? Biar kita bisa menikmati kenikmatan surga Pak. Kalau nenek-nenek umur 80 tahun di surga dikasih bakwan, mana bisa dikunyah Pak? Dikasih rengginang, apalagi rengginang, dikasih bakwan tak bisa dikunyah Pak. Misalkan di surga Pak, laki-laki macam kita umur 90 tahun dikasih bidadari, nggak diapa-apain bidadari itu Pak, dicolek-colek aja Pak. Makanya kita masuk surga tuh seger Pak. Tapi gimana Pak Ustadz, kita dapat bidadari atau sama istri kita Pak Ustadz? Coba tengok di surat Yasin, kalau tidak salah ayat 56. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka di surga berada fi dhilalin, berada di bawah tenda, muttaqiun, sambil berkipas-kipas senang-senang. Jadi apa maksudnya? Istri bapak, suami ibu nanti akan bertemu di surga kalau sama-sama soleh. Kalau 4 istrinya Pak Ustadz, datang semua 4 itu. Belum lagi dikasih bonus sama bidadari kan. Nah, saya nggak tahu karena kan belum masuk surga kan. Jadi kalau ditanya suami istri apakah bertemu? Bertemu kalau sama-sama soleh dan solehah. Tapi kalau durhaka suaminya, durhaka istrinya, nggak ketemu. Terus bidadari bonus. Karena tidak ada perpecahan lagi, nggak ada cemburu lagi. Jadi kalau bapak nanti bersama istrinya di surga, tiba-tiba bapak pengen bidadari, ya kata istrinya silahkan. Karena sudah tidak ada kebencian Pak. Nggak seperti perang di dunia kan begitu. Jadi apa maknanya? Bahwa kalau ditanya Nabi pernah berbohong, iya, tapi berbohongnya benar. Nabi Ibrahim pernah berbohong sama istrinya ketika menyeberangi Irak di perbatasan, itu ketemu dengan sebuah negara. Di negara itu rajanya itu agak tegil. Kenapa tegil Pak Ustadz? Suka sama bini orang. Kalau nengok bini orang cantik diambil langsung sama raja nih. Jadi kalau ditanya sekarang nih ada laki-laki suka bini orang, itu udah biasa Pak. Dari zaman Nabi Ibrahim sudah banyak orang suka bini orang kan. Suka tengok bini orang. Bini orang kok lebih cantik lah dari biniku kan. Makan lama ditengok. Bahkan disimpan pula fotonya kan. Bukan bapak-bapak di sini. Kayaknya memang kalau punya orang kan lebih cantik, lebih ganteng. Kayaknya suami tetangga lebih ganteng daripada lakiku katanya. Jadi zaman Nabi Ibrahim mau menyeberang ditahan sama tentara. Jangan pergi dulu. Kenapa? Istri Nabi Ibrahim, Sarah, cantik luar biasa, tinggi perawakannya. Keturunannya Ishak, Yakub, Yusuf. Makanya keturunannya Yusuf itu keturunan dari Siti Sarah, ganteng. Kalau Nabi Muhammad keturunan dari Siti Hajar, Ismail. Siti Hajar ini kan yang sa'i di Mekah. Jadi ketika menyeberang ditanya sama tentara, siapa ini? Istrimu ya? Bukan. Ini saudariku, ini saudara perempuanku katanya. Jadi setelah selesai dari pos penjagaan itu, si istrinya kaget. Abang, kok tega kali aku dianggap istrimu? Ada dianggap saudarimu. Kenapa Abang Ibrahim, kata Sarah? Aku kok dianggap saudarimu? Adik, kamu ini kan memang saudariku ukhti fil Islam. Kamu ini adalah saudaraku di Islam. Kalau aku sampai jujur tadi kalau kamu ini adalah istriku, diambil kamu sama raja. Oh gitu, iya.
Ini tapi tak bisa dicontoh sama bapak-bapak. Misalkan bapak-bapak sama istri ketemu sama pramugari cantik, kata pramugarinya, Pak, ini istrinya Pak, bukan saudara saya. Ini pasti ngamuk lah istrinya. Abang kenapa? Kalau ketemu sama cantik, aku dianggap istri. Saudari dalam Islam adek, gitu aja. Tapi kan pecah duluan nanti ini, ketahuan pula sama istri kan. Oh berarti abang ini akal-akalan. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim juga pernah berbohong, tapi berbohongnya benar. Jadi kenapa sempat berbohong ini? Berbohong ini kata Allah, ada 4 bahaya dosa besar dari berbohong. Pertama, kutilal kharrasun, terlaknat, terkutuklah para pembohong, para pendusta. Alladzina hum fi gamaratin sahun. Siapa kharrasun yang pendusta itu? Mereka terbenam masuk ke dalam kebodohan, sahun dan lalai. Jangan dianggap berbohong, berdusta adalah hal sepele. Kalimat yang digunakan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 10 dan 11, Allah sampaikan terkutuk, terlaknat. Bahasanya pakai kutilah Pak. Kutilah itu dibunuh. Apa maknanya? Bahwa berbohong itu adalah dosa besar. Dosa besar bukan hanya sekedar bertobat kepada Allah, istighfar saja. Kalau itu sudah termasuk dosa besar, BBM cara bertobatnya. Pertama, beristighfar. B yang kedua, berjanji untuk tidak melakukan. M yang terakhir, menyesali terhadap perbuatannya. Kalau dosa kecil Pak, bisa terhapus dengan sholat sunat, terhapus dengan ngaji Al-Quran, terhapus dengan sedekah. Tapi kalau dosa besar Pak, betul-betul taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Berarti berbohong jangan dianggap sepele. Karena berbohong cuma 3 yang boleh. Peperangan, mendamaikan orang, bohong sama istri dan suami dalam hal kebaikan, bukan mengelabui untuk kemanfaatan dirinya. Selain itu, lam yurakhis kata Nabi, fi syai'in mimma yakulun nas. Nabi tidak pernah memberikan dispensasi kepada kebohongan. Hati-hati Pak. Kenapa? Apa susahnya jujur? Berlama-lama pengadilan itu mendakwa, mohon maaf saya sampaikan sambo, berhari-hari, bertahun-tahun, hanya satu saja, bohong. Jujur aja selesai Pak. Ternyata orang banyak berat untuk jujur. Hal sepele saja bisa berantem dalam sebuah organisasi, dalam sebuah partai pecah, dalam sebuah kedinasan lembaga, bisa konflik internal berlarut-larut. Cuma satu saja kuncinya, nggak mau jujur, bohong mereka. Dalam perselingkuhan, jujur aja. Kalau bapak memang nanti suka sama orang, tiba-tiba bapak berbini lagi, bilang sama istri, aku sudah berbini deh. Apa susahnya jujur? Kalau adik masih suka sama saya, lanjutkan kita. Gak usah berbohong-bohong sampai diketahuin di WhatsApp itu kan, siapa nih bang? Dikasih nama laki-laki, bahkan dikasih nama Kapolres. Padahal cewek itu. Siapa ini? Kapolres. Padahal cewek itu. Fotonya dikasihlah foto laki-laki. Padahal perempuan itu kan, dikasih nama Kapolres. Kenapa harus bohong? Bohong itu luar biasa. Yang kedua, bahaya bohong apa kata Allah? Innal munafiqina lakadibun. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah benar-benar orang yang pendusta. Makanya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ayatul munafiqih kata Nabi. Tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, idza haddasah kadzaba. Kalau bercerita, kalau ngomong dia bohong, berdusta. Yang kedua, idza wa'ada akhlafah. Ketika dia berjanji, dia mengingkari. Dan yang ketiga, idza tumina khonah. Ketika dipercaya, dia berkhianat. Diberikan jabatan, dia berkhianat. Diberikan amanah, kepercayaan, tapi dia tidak melaksanakannya. Itu tanda orang munafik. Jadi yang kedua, dosa dari berbohong, bahaya dari berbohong adalah kita dianggap orang-orang munafik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bisa menghilangkan pahala puasa. Malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'atu amahu wa syarabahu. Siapa yang berkata bohong, berdusta, maka sungguh dia tidak ada gunanya berlapar-lapar di bulan Ramadan, berhaus-haus di bulan Ramadan. Allah tidak butuh lagi. Berarti pahala dosa daripada bohong bisa menghapus pahala puasa Pak. Ini kan luar biasa. Puasa 13 jam, hanya bohong sekali saja, bohongnya 1 detik, bisa menghilangkan 13 jam pahalanya. Pahala puasanya hilang. Yang keempat, yang terakhir, dosa besar daripada berbohong, bahaya daripada berbohong. Apa kata Nabi? Iyyakum wal kadhib. Takutlah engkau kepada bohong. Fa innal kadhibah yahdi ilal fujur. Sesungguhnya berbohong akan menggiring kepada manusia kepada kejahatan. Wa innal fujura, dan sesungguhnya kejahatan yahdi ilan nar,
akan menggiring manusia kepada neraka. Bohong bisa masuk neraka. Maka Nabi mengatakan sebaliknya, wa alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur, fa inna sidqah yahdi ilal birri, sesungguhnya jujur itu menggiring kepada manusia kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan, yahdi ilal jannah, pasti masuk surga. Kebaikan itu bisa menggiring manusia kepada surga. Artinya kalau jujur kita masih masuk surga, kalau bohong kita masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada sebuah cerita zaman ulama khalaf. Kata Nabi, manusia yang paling baik itu adalah di zamanku. Yang kedua setelah sahabat. Jadi zaman Nabi kan sahabat, setelah sahabat tabi'in, setelah tabi'in tabi'ut tabi'in. Nah, ini ada cerita dari tabi'ut tabi'in punya anak. Anaknya masih umur sekitar selesai SMP. Kalau selesai SMP berarti sekitar 12 sampai 14 tahun. Dari Mekah pergi ke Baghdad, mau pergi ke Irak untuk mencari ilmu, istilahnya mondok. Dia dididik di rumahnya dengan jujur. Lalu kemudian setelah mondok, berangkat mondok, dikasih dititip uang 40 dinar, Pak. Kata orang tuanya, duit 40 dinar ini kau simpan, siapapun yang nanya sama kamu duit 40 dinar, silahkan engkau cerita sesungguhnya, jangan kamu bohong. 40 dinar berapa Pak Ustadz? 1 dinar itu kalau disamakan dengan emas 4,2 gram Pak. Kalau sekarang emas tuh seharga 1.600.000. Berarti 1 dinarnya itu 1.600.000 kali 4 sekitar 6.400.000. Ini yang dibawa 40 dinar. Berarti 1.600.000 kali 40 sekitar 256 juta. Anak kecil umur 14 tahun sudah dibawakan uang 256 juta. Kalau di krus zaman sekarang disuruh mondok berangkat sendirian, zaman masih sepi, tak ada motor, tak ada onta, suruh jalan kaki dari Mekah ke Irak, sampai di negara Hamadan ketemu dengan perampoknya kelas kakap bersama dengan teman-temannya, ada sekitar rombongannya 20 sampai 30 orang. Ada anak kecil bawa tas, dari pakaiannya bagus, nih kayaknya punya uang nih katanya. Lalu di stop, sini dulu, Fulan, Gulam, sini kamu bawa apa? Bawa uang katanya, bawa dinar. Berapa? 40 dinar. Berapa uangmu? 256 juta. Bohong aja kamu katanya. Mana percaya perampok Pak? Anak umur 14 tahun, 13 tahun, sendirian, gak ada temannya, tiba-tiba dia bilang sama perampok bawa duit 256 juta. Percaya? Gak percaya perampok tuh Pak. Bohong aja kamu mulutnya. Udah pergi-pergi kata si perampok, gak usah nih, tak betul anak ini. Mana ada anak kecil bawa duit segitu banyaknya kata. Akhirnya pergi, tapi rombongan paling belakang penasaran Pak, karena tasnya bagus. Disamperin sama anggota perampok yang paling belakang. Betul kamu bawa duit 250 juta? Iya katanya. Mana duitnya? Ini katanya. Wah, betul-betulan duitnya banyak. Dipanggil bosnya itu, bos, betul bos, duitnya ada bos katanya. Wow, gemetarlah si bos itu. Betul loh, ini kaya kita katanya. Sampai di depan anak itu ditanya sama bosnya, betul kamu bawa duit 256 juta, 40 dinar? Betul bos katanya. Loh, kenapa kamu bisa jujur? Apa kamu nggak takut? Enggak katanya. Kenapa kamu jujur? Karena aku tak mau berkhianat sama ibuku. Apa kata ibumu? Siapapun yang bertemu dengan kamu di jalan, kamu harus jujur apa yang kamu bawa. Langsung itu tersentuh hati perampok tuh Pak. Kamu begitu setianya, begitu nurutnya sama manusia ibumu. Aku, kan dia Islam juga. Aku berlama-lama ibadah, tapi aku selalu menipu Allah. Aku selalu tidak jujur sama Allah. Kamu hanya karena ibumu, kamu mau jujur dengan uang 256 juta. Berarti ketika kamu jujur kan kamu membahayakan nyawamu. Akhirnya gara-gara itu tersentuh perampok Pak. Dirobek baju premannya itu, langsung bersimpuh sujud di depan anak itu. Sujudnya bukan ke anak itu, tapi sujud kepada Allah. Saat itu juga dia tobat Pak. Apa maksudnya Pak? Apakah anak ini berceramah? Apakah anak ini itu tausiah? Apakah anak ini berteriak-teriak? Apakah anak ini mengucapkan ayat-ayat Al-Quran? Apakah anak ini mengucapkan hadis? Tidak Pak. Dia dengan perbuatan saja. Makanya kata pepatah Arab, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih menyentuh, lebih bermakna daripada sekedar ucapan saja. Hidayah datang kepada seorang perampok yang besar
hanya dengan perbuatan anak kecil yang dia jujur. Apa maknanya? Hari ini Pak, orang Islam gagah tapi bisa berbuat dosa Pak, tak jujur sama Allah. Ulama bisa melecehkan santrinya, guru besar di UGM melecehkan mahasiswinya, polisi, saya sebutkan ini, Kapolres di mana tuh? NTT Pak, ada Pak Ade, Kapolres NTT melecehkan, membuat video mesum pencabulan. Seorang dokter baru-baru ini bisa melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya, betul kan? Ditangkap. Kemana mereka imannya? Padahal mereka orang kaya, mereka berpendidikan, guru besar, kiai, ulama, berapa banyak santrinya dilecehkan. Bagaimana dia tidak jujur di hadapan Allah? Dia berkhianat di hadapan Allah. Kenapa? Karena hatinya busuk. Seorang perampok yang sudah banyak membunuh orang, sekali sentuhan saja dia dapat hidayah Pak. Makanya hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Seorang perampok, sekejam-kejamnya perampok, masih punya hati Pak. Kalau hatinya masih baik, masih bisa tersentuh dengan hidayah. Sekarang orang yang sudah berkali-kali sujud tapi hati sudah tidak baik Pak, mudah dia berkorupsi. Berapa banyak koruptor-koruptor? Itu orang koruptor rajin sholatnya. Kenapa bisa koruptor? Orang yang melecehkan, orang yang selingkuh, rajin sholatnya. Kenapa? Karena hatinya tidak tersentuh dengan hidayah. Zaman Nabi, Abu Jahal dan Abu Lahab nampak Nabi Muhammad. Nampak Nabi Muhammad itu punya wahyu, pun diangkat Allah Isra Mi'raj. Tapi karena hidayah tak ada Pak, tak bisa masuk surga, tak bisa juga dapat hidayah. Kita Pak, bukan saudara Nabi, kita bukan tetangga Nabi, tapi kita dapat hidayah Pak. Hidayah ini adalah hak prerogatif Allah. Kita tengok berapa banyak artis-artis sudah mu'alaf login ke Islam karena hatinya sudah disentuh oleh Allah. Yahdi mayyasa. Allah kalau sudah suka dengan hambanya, Allah akan berikan hidayah. Dulu Kan'an sudah dekat dengan hidayah, anak kandung daripada Nabi Nuh, tapi Allah tak berkehendak dia dapat hidayah, masuk neraka. Fir'aun padahal sudah punya istri yang solehah, tapi tidak tersentuh dengan hidayah, tak masuk surga Pak. Kita ini orang hebat. Makanya apa maknanya? Berarti orang-orang koruptor, orang-orang yang melecehkan pencabulan, hatinya sudah rusak Pak. Seorang perampok, makanya kata Nabi, fakhiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Sepreman-premannya orang, kalau dia orang yang baik di waktu jahiliyah, maka dia menjadi orang baik ketika dia masuk Islam. Idza faqihu, ketika paham. Apa maknanya? Sekarang ini sudah banyak berubah. Dulu dia sebelum masuk Islam preman, ketika masuk Islam letoy dia. Pak Haji, ayo kita gerakkan, kita berantas orang-orang munafik, orang-orang kafir ini. Aduh, aku udah hijrah katanya. Aku bawaannya mau di masjid aja. Bukan begitu Islam. Kalau dulu sebelum hijrah, sebelum bertobat kita preman, nanti ketika tobat kita juga preman. Sayyidina Omar preman, seorang begal, pegulat, tapi ketika masuk Islam tetap dia preman. Khalid bin Walid mengalahkan Rasulullah di perang Uhud, tapi ketika masuk Islam dia tetap menjadi preman. Jadi jangan dirubah. Ini banyak sekarang di luaran sana, dia preman dulu, preman pasar dia, tapi ketika bertobat asik nak zikir aja. Pak, gimana kita Pak? Banyak orang nih mabuk-mabukan. Aku tak bisa, sekarang aku udah hijrah katanya. Petoy, bukan seperti itu. Kalau dulu sebelum hijrah dia preman, ketika sudah bertobat dia preman juga. Jadi pentingnya jujur Pak. Apa maknanya? Bahwa jujur tidak ada harganya, harus mahal. Dan harus kita tekuni dengan orang jujur ini, berkumpullah dengan orang-orang yang baik agar kita mendapatkan kejujuran itu. Sudah suruh, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sampai kita berbohong, karena berbohong hanya dalam 3 hal saja. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa disentuh hatinya, menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang baik, yang dermawan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dicatat sebagai penghuni surga. Demikian yang saya sampaikan. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi dan ketaatan kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minnakum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.